Sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salah satu tantangan berat yang kerap dihadapi oleh para orang tua atau carer, perawat dari anak-anak berkebutuhan khusus adalah perilaku agresif dan destruktif. Ketika dorongan itu datang, mereka ini bisa memukul, menendang, menggigit, mencakari tubuhnya sendiri, membentur-benturkan kepalanya, melempar dan merusak barang-barang, dan sebagainya. Dengan demikian, perilaku ini berisiko tidak saja menimbulkan kerusakan atas barang atau properti, tetapi juga mencederai diri sendiri, melukai orang lain, dan bisa berakibat terjadinya isolasi terhadap si anak. Karena sekolah atau tempat-tempat pusat kegiatan yang biasa ia kunjungi mungkin menolak anak ini karena perilakunya bisa membahayakan staf dan para murid atau pengunjung yang lain. Maka tidak heran, perilaku ini adalah salah satu sumber stres terbesar bagi orang tua dan carer. Diperkirakan 20% dari anak-anak autistik pernah memiliki perilaku agresif ini. Perilaku ini bisa mulai terjadi pada usia sangat muda, katakanlah misalnya 3 tahun, bisa juga pada usia yang lebih lanjut. Anak kami Michael memiliki perilaku ini mulai sekitar usia 10-12 tahun. Kemudian masih berlanjut sampai dengan kira-kira usia 15 tahun. Seringkali perilaku ini reda atau hilang seiring dengan peningkatan usia mereka. Tetapi harus diingat, tidak semua anak sama ya. Lalu apa penyebab perilaku ini? Cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah kesulitan memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian ketidakmampuan mereka mengkomunikasikan perasaan atau keinginan mereka. Mungkin mereka ingin keluar dari suatu keadaan atau ingin berhenti dari suatu aktivitas, tapi mereka tidak bisa mengutarakannya. Berikutnya, frustrasi karena punya obsesi. Misalnya ada anak-anak autistik yang tidak bisa menerima ketidaksempurnaan. Ini cukup sering terjadi. Mereka bisa marah tantrum gara-gara ada coretan sedikit atau lipatan di kertas pekerjaan mereka. Hal-hal yang barangkali bagi kita terasa sangat sepele. Perilaku agresif juga bisa timbul karena mereka memiliki kepekaan berlebihan terhadap perangsang. Misal ada sinar atau suara yang terlalu kuat. Bisa juga timbul karena stres, lapar, dan kurang tidur. Sahabat-sahabat, tetapi kadang setelah kita mencatat, mengumpulkan, dan menganalisis semua informasi yang ada, kita tetap tidak bisa menemukan suatu pola atau petunjuk yang jelas mengenai mengapa anak kita masuk ke dalam perilaku agresif dan destruktif. Nah, di sini barangkali ada faktor lain, yaitu masalah kimiawi di dalam tubuh. Dan salah satu yang terpenting tetapi sering luput dari perhatian kita adalah kadar glukosa di dalam darah dan otak. Glukosa atau disebut juga dekstrosa adalah golongan gula yang disebut monosakarida, gula sederhana. Tubuh kita biasanya memperoleh glukosa ini dari roti, nasi, sayuran, buah-buahan, dan produk-produk susu. Glukosa adalah sumber energi utama bagi otak kita. Nah, ketika aliran glukosa ke otak tidak cukup, fungsi otak, terutama yang berhubungan dengan pengendalian diri, pemusatan perhatian, mengatasi stres, menahan dorongan impulsif, dan lain-lain, semuanya itu akan terganggu. Kita mungkin sadar ya bahwa kita sebagai manusia itu punya dorongan-dorongan impulsif. Misalnya, kalau kita lagi jengkel, mungkin kita ingin melempar asbak atau membanting pintu. Atau mungkin ada orang yang kepingin menuang teh ke kepala teman kerjanya atau ke kepala bosnya yang lagi jengkelin buat dia. Tapi rata-rata orang bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan, untuk tidak sungguh-sungguh melakukan hal-hal itu. Sehingga dorongan-dorongan impulsif itu bisa ditahan dan berlalu. Kemampuan ini bisa berkurang bila ada gangguan suplai glukosa ke dalam otak. Ada cukup bukti bahwa rendahnya kadar glukosa di dalam otak dan darah berhubungan dengan meningkatnya kadar agresivitas seseorang. Anak-anak berkebutuhan khusus seringkali rentan terhadap masalah ini. Maka barangkali kita perlu melakukan tes dan pemeriksaan, konsultasi ke dokter, atau bila perlu konsultasi ke beberapa dokter. Perilaku agresif tidak selalu bisa dicegah, atau mungkin perlu waktu sebelum keadaan bisa membaik. Selama perilaku agresif masih terjadi, ada beberapa hal yang barangkali bisa kita lakukan. Sejauh mungkin tetap bersikap tenang. Batasi apa yang kita katakan dan sampaikan.
Pindahkan anak tersebut ke tempat yang aman. Cari hal-hal yang bisa mengalihkan perhatiannya atau dijadikan sarana untuk menumpahkan rasa frustrasinya. Tentu saja dengan cara-cara yang tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Bila perlu, berikan pengertian singkat pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa menyiapkan apa yang perlu kita sampaikan dalam situasi seperti ini. Hati-hati bila menggunakan pengekangan fisik. Mungkin kita bisa minta nasihat dari terapis atau dari pediatrician, dokter anak ya. Jangan larut dalam kemarahan dan emosi. Saya mengakui ini tidak mudah. Tidak gampang melihat bagian rumah atau mobil atau barang yang kita sayangi menjadi rusak atau hancur karena tindakan agresif dari anak kita. Tetapi semahal-mahalnya barang yang rusak, anak kita tetap jauh lebih berharga. Hal terakhir, penggunaan obat-obatan mungkin diperlukan. Memang selama obat masih bisa dihindari, kita mungkin bisa mengedepankan terapi. Ada berbagai terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin suatu ketika kita akan membahasnya. Hanya saja bila masalah ini sangat mengganggu, sehingga anak kita tidak mampu mencapai hal yang semestinya bisa dia capai, dia akan kehilangan waktu. Disinilah kita mungkin memerlukan bantuan obat-obatan. Sejauh ini obat-obatan yang sering dipakai untuk mengatasi gangguan perilaku agresif yang berhubungan dengan autism antara lain adalah risperidon, aripiprazol, dan fluvoxamine. Semua obat-obatan ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Semoga video singkat ini berguna bagi kita sekalian. Kita akan berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.